Ibu Bapak, saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas topangannya menjalani kehidupan kita hari ini. Di tengah-tengah perjuangan kehidupan kita, kuasanya tidak pernah berkesudahan. Dan karena itu adalah lebih baik bila sejenak kita teduhkan hati dan mendengarkan firman-Nya. Perenungan firman Tuhan saat ini diberikan tema yang mengatakan pertumbuhan rohani. Diambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 10 yang mengatakan, "Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus, orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Ibu Bapak yang baik dan yang dikasihi Tuhan, menjadi dewasa dalam iman tidak berarti harus mengikuti gelombang mode dan pemikiran-pemikiran baru yang bermunculan. Persahabatan yang erat dengan Kristus akan membuka hati kita pada apa yang baik dan memberikan pada kita kriteria untuk menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Petrus dan Yohanes adalah contoh pengikut Kristus yang bertumbuh secara rohani. Mereka bukan saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi menggunakan kemampuan pembaruan hidup yang dikaruniakan Kristus untuk memberi kelepasan bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti bacaan kita hari ini, seorang yang bergumul, seorang yang sakit mendapatkan kelegaan dan kesembuhan. Saudaraku yang baik yang dikasihi Tuhan, tentu saja kehidupan rohani dengan kualitas seperti itu tidak dapat dicapai hanya dengan sekali usaha. Kita menjumpai Petrus adalah murid Kristus yang jatuh bangun untuk belajar mengenal dan mengasihi Yesus. Petrus belajar dengan baik, meski jatuh bangun. Ia menunjukkan pertumbuhan rohani yang makin matang dalam kehidupannya. Saudara, pertanyaannya, sudah berapa lama kita mengenal Kristus? Lamanya waktu pengenalan akan Kristus sebenarnya mestinya memengaruhi kehidupan kita, kehidupan rohani kita dan pertumbuhan rohani kita. Dengan kuasa pembaruan hidup yang diberikannya, kita akan dimampukan untuk memiliki hikmat dalam menanggapi berbagai situasi hidup. Mungkin saja pada masa-masa lalu, kita pun jatuh bangun seperti Petrus dalam mencoba mengenal dan mengasihi Yesus. Namun kita harus membiarkan kehidupan rohani kita ditumbuhkan olehnya. Dengan demikian, kita dimampukan untuk mengakui kebesaran kuasa-Nya yang memberi hidup kita menjadi jalan berkat dalam kata dan tindakan kita. Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kehidupan rohani kami terkadang tidak selalu mudah. Mungkin ada saat-saat di mana kami pernah jatuh dan bangun lagi. Dan biarlah itu menjadi sebuah pengalaman rohani kami untuk bisa mengalami pertumbuhan rohani, terkhusus di masa-masa masih kami berjuang di pandemi COVID-19 ini, dan perjuangan kehidupan lainnya di tempat kerja, di tengah-tengah usaha, di dalam rumah tangga kami. Kami kiranya menjadikan semua peran dan tanggung jawab kami di dalamnya kami mengalami pertumbuhan secara rohani, supaya kami menjadi orang yang dewasa secara rohani, bukan menjadi bayi-bayi yang masih terus mengalami pertumbuhan, tapi kami menjadi warga jemaat yang dewasa, ditempa, dibentuk dengan berbagai macam tantangan. Juga dikala kami masih bergumul dengan sakit,
dengan berbagai macam tantangan hidup kami yang mungkin keras. Biarlah dalamnya kami mengalami pertumbuhan rohani. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, dan karena itu, mari buka hati di hadapan Tuhan, terima berkat Tuhan untuk memampukan kita mengalami pertumbuhan rohani. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nikmati, jalani hari-hari kehidupan kita selanjutnya dan terus mengalami pertumbuhan rohani. Soli Deo Gloria.